Saya Nuriza Agustina, S.Kep Nurse MKes MKep. Saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang. Saya dosen di Prodi Keperawatan dan Profesi Nurse. Saya bergabung menjadi dosen di STIK Bina Husada terhitung dari tahun 2014. Saya mengajar di program Profesi Nurse dan Prodi Keperawatan. Untuk di Prodi Keperawatan saya mengajar mata kuliah keperawatan jiwa dan keperawatan paliatif. Untuk keperawatan jiwa terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk mata kuliah keperawatan paliatif terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sedangkan untuk di program studi profesi saya mengajar di mata kuliah keperawatan dasar profesi, keperawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas dan keluarga. Untuk di semester ini saya mengajar atau mengangkut mata kuliah keperawatan jiwa dan keperawatan paliatif. Baiklah, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang anak-anak ya, pagi menjelang siang. Hari ini kita perkuliahan tentang mata kuliah keperawatan paliatif dengan materi konsep nyeri atau pain ya. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama seperti biasa kita melakukan yel-yel kita ya. Yel-yel mahasiswa. Perhatian, salam Bina Husada. Bina Husada Grounded. Budi utama Bina Husada. Visioner, jujur, peduli, disiplin, yes. Salam keperawatan. Yes, we can. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita pertemuan mata kuliah paliatif ya, atau keperawatan paliatif. Di sini pertemuannya materinya tentang konsep nyeri atau pain ya, yang bisa dikenal dengan nyeri itu kalau bahasa medisnya pain ya. Selanjutnya, adapun reaksi yang ditimbulkan ya untuk nyeri itu sendiri, ada nyeri, ada refleks otot atau fleksi membuka mulut ketika membuka mulut gitu ya. Terus ada respon tiba-tiba, ada vocalization berkeringat ya, pupil melebar, denyut jantung meningkat ya. Terus perubahan tekanan darah dan perubahan tingkah laku. Ini ciri-ciri atau tanda dan gejala dari nyeri itu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ada nyeri banyak yang nyeri kepala, nyeri lambung ya, itu bisa menyebabkan ciri-ciri ini ya. Bisa juga denyut jantung yang meningkat atau tekanan darah yang meningkat. Jadi kalau kamu mau ngecek darah seperti tekanan darah ya, lebih tepatnya itu jangan dalam kondisi kamu lagi nyeri misalnya. Mungkin ditenangkan dulu, duduk dulu. Sama halnya ketika kalian mau tensi darah, melakukan pemeriksaan darah. Ketika kalian sudah beraktivitas yang banyak ya, harus diistirahatkan terlebih dahulu. Ini ya, faktor kognitif, motivasi dan afektif ya dari nyeri itu sendiri. Variasi tambahan yang dapat merubah respon tingkah laku yang menyebabkan stimulus tadi ya. Dimensi kognitif mengacu kepada kemampuan kita untuk memahami dan mengevaluasi nyeri itu sendiri ya. Terus motivasi dan afektif mengacu pada dorongan kita untuk menghentikan nyeri dan emosi atau perasaan yang berkaitan dengan rasa tidak enak yang ditimbulkan oleh nyeri. Kalau orang nyeri biasanya emosinya meningkat ya, tidak stabil. Makanya tadi kaitannya dengan jantung yang meningkat, tekanan darah yang meningkat, seperti itu ya nyeri. Jadi reaksi nyeri terhadap rangsangan atau noxious ya dapat bervariasi.
dari satu individu ke individu yang lainnya. Artinya setiap individu itu akan berbeda-beda merasakan nyeri ya. Ada yang mungkin kalau nyerinya hebat seperti misalnya nyeri haid ya, kalau pada wanita itu biasanya mungkin sampai ada yang merasakan nyeri sampai guling-guling ya, menahan rasa nyeri itu sendiri. Ya itu macam-macam tergantung dari individunya ya. Ada yang mungkin bisa untuk mendistraksikan ya nyeri itu sendiri dengan cara mungkin dengan cara minum air hangat ya, atau dengan duduk ya, menenangkan diri ya. Berbeda-beda, setiap individu itu berbeda-beda mendistraksikan nyerinya itu sendiri. Nah, faktor yang berkaitan dengan pengalaman nyeri ya, besarnya rangsang bahaya atau kerusakan jaringan ya, pengalaman yang lalu tentang nyeri, ada emosi ya, pengalaman sensorik lain yang menyertai serta kemampuan untuk memahami sebab akibat dari nyeri. Terakhir itu ada ras, kebudayaan dan sifat tradisi lain-lain. Nah, yang ini mungkin poin yang terakhir yang kaitannya nyeri ya, ras dan suku dari tradisional itu mungkin orang yang mungkin dengan basicnya yang tidak terlalu paham dengan bagaimana cara mendistraksikan nyeri itu sendiri, mungkin mereka akan berbeda-beda. Ada yang mengamuk mungkin ya, marah ya, meluapkan emosinya ya, kesal ya, membanting barang ya. Sama kamu juga kalau misalnya nyeri sakit gigi nih, kalau kamu sakit gigi juga pasti kesel kan, mendengarkan suara-suara berisik, temen jerit-jerit atau teriak-teriak pun kamu kesel pasti ya, seperti itu. Jadi beda-beda, setiap orang itu mendistraksikan nyerinya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin cukup dengan diam, ada yang dibawa tidur, ada yang mungkin dengan refreshing ya, atau keluar dia dari rumah ketika di rumah itu sudah banyak yang membuat dan merangsang untuk nyeri itu bikin menambah emosinya, mungkin mereka akan menjauh. Oke. Selanjutnya teori intensif atau sumasi ya. Teori dari nyeri itu sendiri itu stimulus yang berlebihan ya. Stimulus yang berlebihan mengakibatkan ke semua reseptor ya, menjadikan konvergen dan sumasi dari pusat dan mengakibatkan eksitasi atau inhibisi. Nah, ini teori interaksi sensoris. Teori interaksi sensoris itu konvergen ya dan sumasi. Jadi mengakibatkan serabut nosifektif dan non nosiseptif ya. Ini adanya di nih ya, di bagian talamus dan hipotalamus, ada di bagian rangsangan otak kita di sini ya. Ini ada talamus ya. Di gambarnya ini penghantar nyeri itu sendiri ya. Nih, klasifikasi nyeri atau letak reseptor. Jadi nyeri somatik itu nyeri kulit ya, atau superficial pain ya, reseptor kulit, nyeri tajam, lokalisasi jelas. Jadi kalau nyeri kulit itu misalnya kalian terkena sengatan ya, sengatan hewan ya, ataupun sengatan listrik, itu dinamakan nyeri kulit. Kamu kayak kebakar misalnya, kamu lagi masak kena uap air atau kena apa, percikan minyak ya, itu termasuk dalam nyeri kulit. Itu nyeri luka bakar ya, luka bakar hanya grade-nya itu grade 1 ya, belum terlalu parah. Nyeri tajam misalnya kalian tertusuk ya, tertusuk duri, pisau ya, silet dan benda-benda tajam seperti itu namanya nyeri tajam. Nah, nyeri dalam atau deep pain ya, reseptornya jaringan ikat, tulang, sendi, otot, gigi, periodontium. Nyeri tumpul, difus dan menyebar ke jaringan sekitarnya, seperti sakit gigi yang seperti ulas tadi ya, nyeri kepala ya, atau nyeri abdomen bisa juga ya. Terus yang kedua ada nyeri visceral atau reseptor otot dalam visceral seperti usus ya, jantung, periodontium dan lain-lainnya. Ini biasanya lebih ke gastritis ya, bagian dalam, atau nyeri pada pasien dengan jantung ya, seperti itu.
Teori konvergensi nyeri alih orofasial disebabkan masuk input ke kompleks nukleus sensorik ya dari berbagai jaringan orofasial untuk wajah, pulpa, laring, faring secara bersamaan melalui saraf ya yang sama yaitu neuron ya. Jadi melewati saraf ya penghantar nyeri itu sendiri. Ini teori dermatom. Teori dermatom itu nyeri dalam biasanya menimbulkan nyeri alih pada kulit dari dermatom yang sama yaitu bagian-bagian tubuh yang dipersarafi oleh saraf spinal dari sekuen yang sama. Terus yang ketiga ada teori fasilitasi. Input dari visceral yang masuk ke neuron traktus spinothalamikus akan merendahkan ambang rangsang secara normal. Atau rangsang usap atau tiupan halus. Nah, misalnya rangsang usap mungkin dielus-elus atau bisa juga kita dengan distraksi tarik nafas ya. Nah, belajar ya itu distraksi secara non farmakologis. Kalau kita secara farmakologis kita konsumsi obat ya, misalnya obat nyeri kita minum paracetamol bisa atau kita minum obat asam efenamat itu merek dagang ya. Tapi kalau kita secara perawatan kita menggunakan non farmakologis dengan cara tarik nafas, hembuskan ya, tarik nafas, hembuskan. Atau ada juga dikenal dengan cara distraksinya slow deep breathing. Itu kalau bahasa Indonesia, bahasa medisnya ya itu slow deep breathing ya sama halnya dengan tarik nafas, hembuskan ya metode yoga ya seperti itu. Ada juga dengan cara terapi 5 jari ya. Seperti yang ibu praktekkan ya seperti itu banyak macamnya ya itu secara non farmakologis. Kalau secara farmakologis itu tadi kita konsumsi obat ya. Tapi baiknya kalau kita masih bisa mendistraksikan dengan cara non farmakologis kita gunakan dengan cara non farmakologis ya dengan cara slow deep breathing ya. Kalau ibu-ibu dengan yang melahirkan ya mereka menggunakan distraksi yang ada pakai bola itu ya tahu ya. Nah ya, jadi menggunakan bola ya, cara mendistraksikan ya, atau mungkin dengan mereka yang melahirkan dengan yang di air itu ya, apa namanya? Ada yang tahu? Apa? Nah, ada tahu. Oke ya, itu ya. Ini ya syarat-syarat pada penghantar nyeri itu sendiri nanti bisa kalian pelajari, bisa dilihat ini ada namanya talamus dan korteks ya. Ini bagian otak manusia. Ini midbrain. Tahu midbrain? Apa? Bagian tengah dari ya. Oke ya. Ini teori gate control ya. Dikemukakan oleh Melzek dan Whale pada tahun 1965. Ini udah lama sekali ya teori ini. Impuls nyeri dapat diatur atau bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat ya. Substansi gelatinosa yang ada pada bagian ujung dorsal serabut saraf spinal. Terus mekanisme gate control ini dapat memodifikasi dan merubah sensasi nyeri yang datang sebelum mereka sampai di korteks cerebri dan bisa mengakibatkan atau menimbulkan nyeri. Nih mekanisme nyeri. Mekanisme nyeri itu ada rangsang pada reseptor oleh rangsang nociceptif ya mengakibatkan perubahan permeabilitas dikeluarkan ya substansi nyeri mengakibatkan depolarisasi akhirnya terjadi ganglion ya trigeminal atau neuron afferent primer ke batang otak ke traktus trigeminal ke talamus dan ke korteks cerebri. Ini perjalanan dari nyeri itu sendiri ya. Oke. Klasifikasi nyeri atau letak reseptor. Jadi nyeri somatik itu nyeri kulit ya atau superficial pain ya, reseptor kulit, nyeri tajam, lokalisasi jelas. Jadi kalau nyeri kulit itu misalnya kalian terkena sengatan ya, sengatan
hewan ya, ataupun sengatan listrik, itu dinamakan nyeri kulit. Kamu kayak kebakar misalnya, kamu lagi masak kena uap air atau kena percikan minyak ya, itu termasuk dalam nyeri kulit. Itu nyeri luka bakar ya. Luka bakar hanya grade-nya itu grade 1 ya, belum terlalu parah. Nyeri tajam, misalnya kalian tertusuk ya, tertusuk duri, pisau, akibat seram lembut, nociceptif dan non nociceptif ya. Ini adanya di nih ya, di bagian talamus dan hipotermia, seperti sakit gigi yang seperti ulas tadi ya, nyeri kepala ya, atau nyeri abdomen bisa juga ya. Terus yang kedua ada nyeri visceral atau reseptor otot dalam visceral seperti usus ya, jantung, periodentum, tium dan lain-lain. Ya, ini biasanya lebih ke gastritis ya, bagian dalam, atau nyeri pada pasien dengan jantung ya, seperti itu. Ini nyeri ali atau refractive pain. Teori konvergensi nyeri alif orofacial disebabkan masuk input ke kompleks nukleus sensorik ya, dari berbagai jaringan orofacial, wajah, pulpa, laring, faring secara bersamaan melalui saraf ya yang sama, yaitu neuron ya. Jadi melewati saraf ya, menghantar nyeri itu sendiri.